Fei Yuan, kau sudah berjanji padaku. Jika aku bersamamu, kau akan cari cara pindahkan aku ke kota, di pabrik tekstil. Jangan bohongi aku ya. Mana mungkin aku bohong? Beberapa hari ini aku sangat merindukanmu. Cepat, biarkan kakak laki-laki mencicipimu. Aku benar-benar melihatnya, seorang pria, menyelinap masuk desa kita. Kelihatannya dia bukan orang baik. Kenapa masih diam saja? Cepat cari dia. Desa kita ini kan, desa Daode di desa-desa sekitar. Siapa yang berani selingkuh dan merusak nama baik desa kita ini harus dihukum berat. Kalau tidak, bagaimana gadis desa kita bisa menikah nanti? Benar, apa itu orangnya? Orang desa melihatmu. Jika aku tertangkap, maka habislah riwayatku sudah. Lalu bagaimana? Biar aku yang urus, kau pergi dulu. Ya, ayo, tangkap. Daniyu, bangunlah. Daniyu. Adik, ada apa? Apa sapi kita kabur? Daniyu, susah payah aku masuk. Siswa SMA di kota dan kenal supervisor Wang dari pabrik tekstil. Jika aku ke kota, keluarga kita bisa hidup dengan layak. Jadi, aku tak boleh celaka kan? Benar, keluarga bangga padamu. Aku juga. Kalau begitu, tolonglah aku. Tolong semuanya, wanita murahan ada di sini. Dasar wanita murahan. Suasana di desa ini rusak karena ulahmu. Pantas saja suamiku, tak pulang 2 hari ini. Pasti kau yang goda dia. Pukul wanita busuk ini, pukul lagi. Daniu, biasanya kau terlihat baik. Ternyata kau juga wanita murahan. Pukul lagi, Hei, kenapa kalian asal pukul orang? Tiesu. Daniu itu tak tahu malu. Tengah malam di luar, bersama pria lain, nama baik desa kita. Apa dasar kau yang tak tahu malu? Kau akan mencelakai seluruh keluarga kita. Ayah, percayalah padaku. Aku tak selingkuh. Aku benar-benar tidak melakukan apapun itu. Itu dia, pria itu datang mencari shouting. Apa? Bicara apa kau ini? Kau ini, adikmu itu siswa SMA. Dia itu kebanggaan desa kita ini. Mana mungkin dia melakukan hal bikin malu seperti ini? Engkau ini. Daniu, di pakaian dalam ini, bahkan tertulis namamu di sini. Meski kau mau fitnah aku, orang desa takkan percaya padamu. Dasar kau yang tak tahu malu. Mulai hari ini, aku tak punya anak sepertimu. Keluar Bukan. kau dari keluarga Li. Xiaoting, ayo pergi. Bukan ayah. Aku selalu mengira kita adalah keluarga. Ternyata hanya sepihak saja. Bagiku, jika ada kehidupan lagi, aku pasti takkan mau lagi ditindas seperti ini. Aku tak punya anak sepertimu. Pukul wanita busuk ini. Dasar kau yang tak tahu malu. Keluar kau dari keluarga Li. Ayah, Dasar gadis pemalas. Pantas saja kau tak ada di mana-mana. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Matahari sudah tinggi. Kau masih saja malas-malasan. Cepat pergi cari sapi sana. Cepatlah pergi. apa yang terjadi? Bagaimana aku bisa hidup lagi? Kenapa kamu masih diam saja? Tidak dengar kata ibu lagi ya? Wajar saja, lagi pula. Kamu bukan anak kandungku. Mana mungkin kamu hargai ibu tiri ini? Aku tersesat di luar sana karena pergi mencari sapi. Lalu aku dijebak oleh Li Xiaoting hingga akhirnya mati terjatuh. Kali ini aku tidak akan ulangi salah sebelum fajar menyingsing. Aku sudah pergi memanen padi, pulang ingin makan sesuatu. Ternyata pancinya malah kosong di rumah ini. Sesuap nasi pun tidak disisakan untukku. Siapa suruh kamu tidak pulang lebih awal? Kerja sedikit saja setiap hari. Maunya malas-malasan terus. Apa orang rumah harus menunggumu untuk makan? Sepanjang pagi ini, aku memanen sepetak sawah. Lapar sampai pusing 7 keliling. Tak ada yang mencariku di sawah. Saat pulang dan kulihat, pancinya juga kosong. Aku hanya minum 2 mangkuk air, bersandar di samping tungku. Tidur sebentar, sekarang kau suruh cari sapi. Meski bukan anak kandung. Janganlah kau bersikap semena-mena padaku.
Masih berani bicara ya? Lihatlah adik perempuanmu itu. Dia juga darah daging ayahmu. Kenapa adikmu bisa begitu? Sangat berbakat. Sedangkan kamu, sekolah saja tidak becus. Setiap hari cuma tahu, makan dan minum saja. Membuang-buang makanan rumah. Aku makan dan minum di rumah, membuang-buang makanan. Daniu, cepat pergi ke pinggir jalan. Cari rumput untuk pakan babi. Setelah kamu kembali, kupas semua jagungnya ya. Baik, Ibu. Aduh, lihatlah putriku ini, pakai jepit rambut ini. Cantik sekali ya. Saat ke pasar tadi, ibu langsung menyukainya. Lalu, ibu segera membelikannya untukmu. Terima kasih, Ibu. Tapi, Ibu, kita semua pergi ke pasar, meninggalkan Kak Daniu sendiri. Di rumah, rasanya kurang baik. Memangnya kenapa? Lagi pula, dia bukan anak kandung. Memberinya makan saja, sudah cukup baik. Cuma kerja sedikit tidak akan membuatnya lelah. Ada-ada saja. Bertahun-tahun aku di rumah sudah melakukan banyak hal, tapi ibu tidak menyukaiku. Apapun yang aku lakukan, ibu tidak pernah peduli. Kalau kamu tidak suka, pergi saja dari rumah ini. Lagi pula, tidak ada yang menahanmu. Kalau kamu hebat, jangan pernah kembali lagi. Baik, kalau begitu kita pisah rumah. Biasanya, setiap aku memakili Daniu, keluar sana, dia akan berlutut memohon, jangan usir dia. Ada apa dengannya hari ini? Kerasukan ya? Pasti dia sedang kerasukan. Karena kau diam saja, aku anggap kau setuju. Aku akan pergi sekarang untuk kemas barang. Berhenti kau di situ. Hei, Daniu, kau mau pergi kemana? Cepat tahan dia. Anak sialan ini, dia sudah berani melawan. Malah bilang mau kabur. Apa, dasar anak nakal sepanjang hari. Hanya tahu menyusahkanku. Sepertinya kau perlu dihajar. Kalau dia pergi, semua pekerjaan ini akan jadi milikku kan? Daniu, aku akan bicara pada ibu. Kau minta maaf saja. Ibu tak akan memukulmu. Tenang saja. Lepaskan aku. Daniu, kita ini keluarga. Nanti kerjakan lebih banyak, pasti beres. Bukankah di rumah masih ada beberapa petak sawah padi yang belum dipanen? Pergilah memanennya. Ibu pasti akan senang. Lalu babi itu, ingat untuk beri makan dan pergi belah kayu. Kau berani memukulku. Begitu banyak kerjaan, kenapa semua aku yang kerjakan hanya karena ibuku sudah tiada? Apa aku pantas diperlakukan seperti pelayan dan disuruh-suruh oleh kalian? Aduh, katanya jadi ibu tiri itu sulit. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah bersikap cukup baik padamu. Tak kusangka, kau berani di depan ayahmu sendiri, memukul adik perempuanmu. Bagaimana nasib kami berdua nanti ke depannya? Ibu, jangan menangis lagi. Ini semua salahku. Aku tidak seharusnya membuat Daniu marah. Aku akan minta maaf padanya. Aku belum mati. Di rumah ini bukan tempatmu untuk sok kuasa. Ayah, tenang saja. Mulai sekarang rumah ini hanya ada kalian sekeluarga. Tanpa aku si orang asing ini, kalian akan lebih bahagia. Berhenti, jika kau tidak ingin tinggal di rumah ini lagi, maka pergilah. Tapi barang-barang di rumah ini bukan milikmu, kau tak boleh membawanya. Kau menuduhku mencuri. Sulit untuk dikatakan. Lagi pula, saat kau masih kecil, kau mencuri uang rumah hanya untuk beli permen. Lebih baik diperiksa saja. Uang itu dia yang curi. Dia hanya memanfaatkanku. Dia pakai uangnya beli gaun, lalu memberiku sebutir permen dan menjadikanku kambing hitam. Aku tidak melakukannya. Kau yang tidak tahu malu, jangan memfitnah adik perempuanmu. Kenapa? Aku lihat kau merasa bersalah hingga takut kami periksa. Ini barang-barangku. Kenapa harus kuperlihatkan? Cuy, kau itu hanya anak perempuan. Saat kau menikah nanti, kau akan jadi milik orang lain. Barang-barang di rumah ini, mana ada yang milikmu? Berikan padaku sekarang. Ini adalah baju ibumu. Aku sudah tahan banting di rumah, bekerja 4-5 tahun. Satu-satunya yang ingin kubawa hanyalah baju ibuku. Apa itu pun tidak boleh. Siapa tahu kau sembunyikan sesuatu yang lain di tubuhmu. Tidak ada kok. Cukup. Diam semuanya. Daniu, minta maaflah pada adik perempuanmu. Masalah hari ini, Kenapa? Apapun yang terjadi, selalu aku yang minta maaf.
Kali ini, aku takkan jadi gadis bodoh yang kalian tindas lagi. Daniel, apa kau tahu? Jika kau pergi begini, jangan pernah berharap lagi untuk kembali ke rumah ini. Sejak ibuku meninggal, tempat ini bukan lagi rumahku. Kita lihat saja, sampai kapan kau bisa berakting. Dalam beberapa hari saja, kau akan kembali merangkak dan memohon pada kami. Cui. Aduh, putri kesayanganku. Cepat masuk rumah. Mari, mari, mari. Biar ibu pakai telur hangat untuk mengompresmu. Jangan sampai ada bekas luka. Ayo, ayo, ayo. Mungkinkah aku benar-benar salah selama bertahun-tahun ini? Apakah Daniel sudah menderita banyak ketidakadilan? Sekarang di tubuhku tidak ada uang sepeser pun. Meninggalkan rumah adalah menghindari hal kotor itu, tapi nanti mengandalkan apa untuk menyambung hidup? Bukankah ini Daniu? Daniu, cepat bangun. Daniu. Akhirnya kenyang juga. Daniel, masih sama seperti dulu. Porsimu besar sekali. Apa yang kau tahu? Daniu kita ini tenaganya kuat, badannya sehat, tentu makannya banyak. Daniu, apa kau kenyang? Kalau masih kurang, aku buatkan mie lagi. Kenyang, kenyang. Aku bertengkar dengan rumah, tak punya uang sepeser pun. Untung bertemu kalian. Sudah kubilang, ibu tirimu itu bukan orang baik. Apa dia menindasmu? Tidak apa-apa, semua sudah berlalu. Aku sudah putuskan. Aku takkan kembali untuk ditindas lagi. Baguslah, mari kita rayakan. Bebas darinya. Dulu kita bertiga di desa adalah teman baik. Kalau ada apa-apa, butuh bantuan, bilang saja pada kami. Sekarang, meski tak punya keluarga, tapi ada kalian berdua, sahabat baikku. Aku tak takut lagi. Kenapa bicara begitu? Dulu di desa, saat aku dan Zhang Wen diganggu, kaulah yang selalu melindungi kami. Kali ini, kami yang melindungimu. Tapi, apa rencanamu nanti? Aku sudah memikirkannya. Ibu pernah bilang tenagaku kuat, suka makan, bisa warisi ilmu kakek, jadi seorang koki. Menurut kalian, bagaimana jika aku jualan pangsit rebus? Itu ide yang bagus. Dulu camilan buatan ibumu di rumah lebih enak daripada yang dijual di luar. Kalau kau punya bakat itu, pasti bisa cari uang. Jualan cari uang, hanya langkah awal. Lalu buka toko agar kita bertiga bisa hidup makmur. Kita bertiga? Iya, kita kerjakan bersama hasilnya nanti. Kita bagi rata. Bagaimana? Boleh juga kita bertiga bersama. Pasti jadi yang terbaik. Baiklah, kami akan ikut Daniu, bekerja bersama. Hari ini, kita cuma makan ini di rumah. Siapa suruh putri kesayanganmu itu pergi? Orang-orang di rumah ini, semuanya punya pekerjaan. Siapa yang sempat masak? Makan saja apa adanya. Apa katamu itu? Padi di luar sana, semuanya aku yang panen. Apa yang kamu lakukan di rumah? Mana mungkin aku tidak kerja, pelihara ayam dan bebek. Apa tidak butuh orang? Makanan ini, kalau tidak mau ya sudah, biar aku makan sendiri. Kenapa asin sekali ya? Ibu, Pak, mulai sekarang kita makan ini terus. Dulu kan biasanya Daniel yang masak, sekarang dia kabur. Apa yang bisa aku lakukan? Tidak apa-apa, Ibu. Saat Daniu pergi, dia tidak bawa uang sepeser pun. Tidak akan lama lagi, dia pasti akan kembali. Benar juga, lagi pula, saat dia pergi, berani sekali dia tidak sopan. Tunggu saja di luar, kelaparan beberapa hari, tidak bisa makan. Oh, dia pasti akan sadar, anak sialan itu. Saat dia kembali nanti, lihat saja bagaimana aku menghajarnya. Aku. Sudahlah, Ibu. Aku masih punya makanan. Semuanya dari kepala uang yang dibeli di kota untukku. Makanan ini tidak usah kita makan. Hehe, memang putriku yang paling hebat. Ayo. Ayo, Masakan di rumah, Daniel yang buat. Pekerjaan di sawah, dia juga yang kerjakan. Apa Daniel seharian, bahkan tidak punya waktu istirahat sama sekali. Tidak bisa begini. Aku harus cari Daniel dan tanya yang jelas. Silakan dinikmati. Direktur Zhang, Anda bilang waktu itu soal investasi di kota Yun? Jangan buru-buru, makan pangsit dulu. Pangsit ini ya, kalau sudah dingin, rasanya jadi tidak enak. Benar, Direktur Zhang benar sekali.
Apa kau menciumnya? Bau apa yang sangat harum ini? Sudah dari tadi, sepertinya aroma pangsit. Sepertinya di sebelah sana. Ayo kita lihat. Daniel, kenapa masakanmu enak sekali? Aku berdiri di samping saja. Sudah sangat ingin makan. Kalau malam ini ada sisa, kita makan sendiri saja. Kalau begitu, aku berharap hari ini tidak laku terjual. Tapi aku tidak punya uang. Hanya bisa di sini, jualan di tempat terpencil. Bisnis kita sepertinya tidak akan terlalu ramai kan? Tidak apa-apa, hari pertama tidak ramai, juga bukan masalah. Lagi pula tidak sedia banyak, kita jalani pelan-pelan saja. Benar juga, aku ikut katamu. Aroma ini pasti dari kedai pangsitmu, kan? Cepat, beri aku 1 mangkuk. Beri aku 1 mangkuk juga. Oh tunggu, keluargaku banyak orang. Beri aku 2 mangkuk. Nanti tolong dibungkus. Baik, aku akan segera masak ya. Aku mau 5 mangkuk. Aku juga mau 5 mangkuk. Hei, kenapa kalian menyerobot? Kalian beli banyak sekali, nanti kami tidak kebagian. Bagaimana ini? Baru saja buka, bisnis sudah selaris ini. Semuanya antre ya, aku akan datang setiap hari, jualan, semua pasti kebagian. Benar, antre. Ayo antre ya. Enak sekali, Kalau enak datang lagi ya. tentu saja. Lelah sekali, sepanjang sore ini. Hanya bekerja terus, bahuku sampai tidak bisa diangkat. Daniel, cepat hitung, berapa banyak uang yang kita dapat. Sore ini saja, kita sudah untung $30. Benarkah? Daniel, apa yang sedang kamu lakukan? Ayah, kenapa ayah ke sini? Daniel, sejak kamu pergi dari rumah, ayah baru menyadari. Saat kamu di rumah, memang ada hal yang salah. Padamu, pulanglah sama ayah ya. Ayah, aku sudah 20 tahun, bukan anak kecil lagi. Sekarang baru sadar rumah, ada yang tidak adil. Bukankah sudah terlambat? Daniel, bagaimanapun kita ini keluarga. Apa mungkin kamu mau kabur selamanya? Ayah, ini bukan kabur, aku sedang cari sendiri. Lihat lapak ini milikku. Aku melihat Lei Jing. Kamu pasti bantu dia, kan? Kamu ini dari kecil tidak berbakat. Cuma disuruh Lei Jing dan Zhang Wen saja, sekarang malah jualan. Apa ada masa depannya? Ayah, di dalam hatimu, begitukah ayah menganggapku? Ayah bicara begini, demi kebaikanmu, jualan di luar itu sangat melelahkan. Uangnya pun sedikit, lebih baik pulang saja. Padi di rumah mau dipanen, kami butuh orang. Jadi ayah mencariku karena di rumah mau panen padi ya. Ayah bukan bermaksud begitu. Daniel, kita harus kembali. Kalau tidak, Zhang Wen, dia sendirian, pasti kewalahan. Ayah lihat sendiri, aku di kota kabupaten baik-baik saja. Soal panen padi, dulu selalu aku tahun ini giliran adik perempuan, bukankah begitu? Tapi adik perempuanmu, anak manja itu, mana bisa dia panen padi? Ayah, aku dan dia sama-sama anakmu. Ayah tahu kondisi rumah kita di pedesaan semua kerja, pakai tenaga. Kenapa cuma dia yang jadi anak manja? Daniel, kau menyalahkan ayah pilih kasih. Benar, ayah memang pilih kasih. Ayah selalu bilang aku bodoh, tak sepintar adik perempuan. Tapi SMA, aku juga lulus tes Wang Xiuqin yang bilang membiayaiku sekolah itu buang uang. Anak perempuan tak perlu sekolah, ayah setuju. Saat giliran shouting, keluarga kita tiba-tiba punya uang. Kau. Ayah, aku lulus SMA. Daniel, kau tahu kondisi. Rumah kita, adikmu juga harus sekolah. Bagaimana kalau kau di rumah dulu, bantu bertani 2 tahun. Setelah uang terkumpul, baru ayah sekolahkan lagi. Bagaimana? Aku mengerti. Ayah, apa ayah tahu sudah? Berapa tahun aku menunggu sejak umur 16 tahun, menunggu uang terkumpul agar bisa sekolah lagi. Jadi aku mau kerja kasar apapun, aku lakukan semuanya. Tapi apa hasilnya? Daniel, ayah kira kau tak mau sekolah. Jadi, Mana mungkin aku tak mau sekolah. Aku bermimpi bisa kembali ke sekolah. Tapi ayah punya istri baru, punya Li Xiaoting, putri kesayangan itu. Di hati ayah, masih adakah tempat untukku? Daniel, ibumu pergi lebih awal.
Ayah sendirian membesarkanmu hingga dewasa. Tidaklah mudah. Tidak bisakah kamu mengerti perasaan ayahmu? Ayah, bukankah aku sudah cukup mengerti? Setelah lulus SMP, aku bekerja di sawah selama 4 tahun penuh. Sekarang aku di luar mencari uang untuk hidup sendiri. Apakah itu tidak boleh? Daniu, ayah datang mencarimu tanpa sepengetahuan ibu tirimu. Jika hari ini tak ikut ayah pulang, jika nanti ingin pulang lagi, kamu tidak akan bisa kembali. Ayah, aku hidup baik di luar sini. Ayah tak perlu khawatir lagi. Baik, ibumu benar sekali. Sayapmu sudah kuat sekarang. Ayah sudah memberimu kesempatan. Jika hari ini tak ikut ayah pergi, mulai sekarang, aku bukan ayahmu lagi. Ayah, di hatimu terhadapku dan Xiaoting, bukankah seharusnya bersikap adil? Gadis sialan ini. Bukankah kamu mencari Daniu? Sudah pergi? Di mana gadis sialan itu? Oh, apa dia takut membuatku marah? Sudah pergi ke sawah untuk memanen padi? Ayah ada-ada saja. Padinya tidak usah buru-buru, dipanen sekarang. Suruh Daniu cepat, kembali untuk memasak. Aku dan ibu makan mie instan tiap hari, sampai mau muntah rasanya. Makan apa? Daniu sudah bilang dia tidak akan kembali. Apa? Bagaimana mungkin dia tidak mau pulang? Mungkinkah di luar sana dia hidup enak? Bicara apa kamu? Daniu tidak berpendidikan, tidak punya keahlian. Mana mungkin hidup enak? Aku ke kota kabupaten dan melihatnya sendiri. Dia jualan di sana, jualan pangsit. Disuruh-suruh orang dan harus tetap tersenyum. Bikin kaget saja. Kukira gadis sialan itu sudah sukses besar. Untunglah tetap nasib kuli. Apa yang kau bicarakan? Aku cuma berpikir, Daniu di luar sana begitu menderita. Kenapa dia tidak mau pulang? Anak itu mungkin masih menyalahkanku. Dulu itu dia lulus masuk SMA, tapi keluarga kita tidak ada uang sekolah. Dia pasti masih dendam. Ada pepatah bilang, di dunia ini orang tua tak pernah salah. Apa maksud Daniu itu? Menyalahkan kita tidak mampu. Dia sepertinya bukan bermaksud begitu. Dulu tak bisa menyekolahkannya, memang itu kesalahanku. Daniu setelah pergi, otaknya jadi pintar, malah belajar adu domba. Kalau diteruskan, bukankah akan menyalahkanku karena merebut jatahnya? Ayah ibu, jangan terlalu dipikirkan. Menurutku, Daniu itu di rumah terlalu banyak bekerja, makanya dia masih kesal. Hanya ada sedikit orang, kalau dia tidak kerja, siapa lagi yang kerja? Ibu, dulu kondisi kita sulit, tapi sekarang aku dan Kepala Wang sudah pacaran. Aku akan segera kerja di pabrik tekstil. Nanti, saat Daniu melihatku punya kerjaan bagus, dia pasti akan pulang dan hidup tenang. Hal ini sudah diputuskan. Kepala Wang takkan membohongiku. Tentu saja, ini hampir pasti. Oh, putri kami memang sangat hebat. Jika pergi ke kota, jadi pekerja tekstil, maka aku dan ayahmu akan hidup enak bersamamu. Xiaoting kamu berpendidikan. Urusan kakakmu bergantung padamu nanti. Tenang saja ayah. Saat aku di pabrik tekstil, aku pasti cari cara. Carikan kerja untuk Daniu. Bagian kebersihan. Pasti butuh orang kan? Biarkan Daniu menyapu di pabrik. Kenapa dengan menyapu? Banyak orang ingin ke sana, tapi tidak bisa. Iya ayah. Nilai Daniu buruk. Tak punya keahlian. Selain menyapu, apa lagi? Jadi pekerja sepertiku. Apa dia punya kemampuan itu? Benar juga, Daniu tak sehebat kamu. Nanti di pabrik tekstil, kamu menjaganya. Aku jadi tenang. Jika Daniu ikut denganku ke pabrik tekstil, semua kerja berat kuserahkan padanya. 37,7, 37,8. Aku tidak salah hitung. Hari ini kita untung $37.80. Benarkah sebanyak itu? $37. Dibagi 3 orang, dapat $10 lebih. Ini baru setengah hari. Keahlian Daniu hebat sekali. Kalau bukan karenamu, kita tak akan dapat uang sebanyak ini. Tentu saja saat kita punya uang nanti kita buka kedai pangsit. Siapa? Sepertinya ada suara dari arah dapur. Gawat,
Pasti ada tikus. Di dapur masih ada bahan untuk jualan besok. Jangan sampai kotor. Aku harus periksa. Bukan tikus, tapi pencuri. Cepat tangkap pencurinya. Hei, jangan pukul. Jangan pukul. Berhenti memukul. Aduh, jangan pukul lagi. Sun Chuan. Kau kenal dia? Dia di jalan belakang, buka sebuah restoran. Dia seorang koki. Bos Sun, apa dapur kedai mie itu belum cukup bagimu? Sampai mencuri di rumahku. Aku lapor polisi sekarang. Jangan. Jangan lapor polisi. Kita kan tetangga. Tidak perlu kan? Kau sadar kita tetangga, tapi mencuri di rumah kami. Aku sedang mata gelap usaha pangsit. Kalian sangat laris. Aku hanya ingin lihat apa resep rahasia kalian. Aku ingin belajar. Kalau begini terus, bisnis restoran milikku bisa-bisa bangkrut. Tak tahu malu, cepat pergi dari rumahku. Besok akan kubantu promosikan dirimu. Bos Sun melihat barang bagus orang lain, langsung mencuri di dapur. Kita lihat nanti. Siapa yang berani makan di tempatmu? Jangan, aku tahu aku salah. Kedepannya, aku tak berani lagi. Kau ingin tahu resep pangsit lezat kami? Biar ku ajari saja. Apa? Ini. Kamu tidak demam? Kenapa mulai bicara? Ngawur begini? Hei, $2.000. Aku ajari buat pangsit. Bagaimana? Benarkah? Tentu saja benar. Daripada kamu repot-repot begini, lebih baik bayar sedikit. Aku jamin rasanya akan persis sama. Aku mau. Kalau begitu, besok aku akan belajar. Lalu soal malam ini. Tenang saja. Soal malam ini, aku jamin tidak ada yang akan bicara. Syukurlah. Aduh. Hei. Daniu, kamu terlalu baik, malah beri dia resepnya. Lalu bagaimana dengan kita? Itu tidak gratis kok. Bukankah kita sudah ambil biaya kursus? Karena Sun Chuan mau resepnya, bukankah orang lain juga akan menginginkannya? Jika ada yang mau resepnya, tinggal bayar biaya kursus. $2.000 per orang. 2.000? 2.000? Uang sebanyak itu? Siapa yang mau bayar? Kamu cepat sekali lupa. Bukankah Sun Chuan setuju dengan cepat? Pikir-pikir lagi. Cara ini mungkin berhasil. Kalau begitu nanti, Daniu akan segera menjadi bos besar. Bukan aku saja, tapi kita bertiga akan hidup makmur. Kami bekerja untukmu dan berbagi uang. Itu sudah berkat bantuanmu. Resep pangsit ini, kamu sendiri yang buat. Mana mungkin kami ikut bagi uang. Benar. Daniu, kamu dapat uang, kami juga ikut senang. Uang ini, kami tidak bisa menerimanya. Jangan bicara begitu, agar pangsit ini terkenal, mengandalkan aku saja. Tidak akan cukup. Zhang Wen pandai bicara, nanti bantu aku cari orang lewat radio boleh, lewat koran juga boleh. Pokoknya nama pangsit kita harus dikenal luas. Serahkan padaku. Lalu kamu sejak kecil teliti berhitung, nanti saat orang beli resep, sudah bayar atau belum, sudah tanda tangan kontrak, semua kamu yang urus. Baik, aku bisa melakukannya. Kalau begitu kita bekerja sama dan kaya bersama. Hai. Daniu, resep rahasia pangsitmu itu, apa benar cuma dijual $2.000? Kalau rasa yang dihasilkan tidak sama dengan rasamu, bagaimana? Kak, jangan khawatir, aku tidak bohong. Kalau rasa yang dihasilkan tidak sama dengan punyaku, uang segera kembali. Benarkah? Kalau begitu, biaya $2.000 ini aku bayar duluan ya. Ada aku juga terima uangku dulu. Kenapa kalian berdesakan? Jelas-jelas aku yang duluan. Semuanya jangan buru-buru. Antre dulu, satu persatu, semua kebagian. Tidak sangka beritanya baru keluar, sudah ada 20 orang lebih tanda tangan kontrak. Dihitung-hitung hari ini saja. Ada puluhan ribu dolar. Daniu, pangsit kita benar-benar akan viral. Zhang Wen mencari orang kantor berita. Katanya mau mewawancarai kita. Benarkah? Kamu hebat sekali. Sudah kubilang urusan promosi. Diserahkan padamu pasti beres. Sebenarnya, kita hanya beruntung. Kantor berita kebetulan mencari tema tentang buka usaha. Aku rasa kita cocok. Jadi aku mendaftar. Tidak sangka benar-benar terpilih. Besok pagi orang kantor berita akan datang. Apa kita perlu berdandan sedikit? Tidak perlu. Lebih baik kita tampil alami. Baiklah, kami semua dengar kata Daniu.
Kalau begitu besok pagi kita pergi jualan lebih awal. Malam ini siapkan bumbu untuk kedai pangsit kita. Uang pertama kita ini jangan sampai semuanya sudah hilang. Baik, mari kita bersiap bersama. Ayo, Ayo, lihat apa aku begini, oke? bisa kok sebentar lagi wartawan datang. Apa tidak ada yang memberitahumu? Hari ini akan masuk koran. Apa yang kamu pakai ini? Aku pakai begini. Apa ada yang salah? Apa ada yang salah? Dengan pakaianku ini, Tentu saja salah. Yang ingin kami liput adalah para elit. Bisnis yang sukses, nanti juga akan ada foto di surat kabar. Lihatlah pakaianmu, apa bedanya dengan orang yang buka lapak. tapi aku memang buka lapak. Kau masih mau membantahku. Buka lapak, bisa tetap modis kan? Rok dan sepatu hak, itu baru namanya gaya. Apa kau tidak mengerti? Tapi untuk bisnis kecil, pakaian itu sangat merepotkan. Aku tidak peduli itu. Aku beritahu ya, jika kau tidak ganti, kami tidak akan memotret. Tuan, tunggu sebentar ya, biar aku bicara padanya. Daniu, kesempatan ini jangan sampai terlewat. Begitu masuk koran, kedai pangsit kita akan makin terkenal. Nanti bukan cuma 10 orang saja, bahkan ratusan atau ribuan mitra, itu sangat mungkin. Tapi kita tidak bisa hanya demi uang mengabaikan orang lain. Jualan pangsit ini adalah kerja keras, tak mungkin terlihat mewah. Jika kita berpura-pura, bukankah itu menipu? Ini Mohon maaf sekali, membuat kalian sia-sia. Pemotretan kali ini, kedai kami tidak ikut. Sangat tidak tahu diri. Jika kau tidak mau, banyak orang lain mau. Ayo kita pergi. Tuan, tunggu sebentar. Daniu, kesempatan emas ini tidak akan pernah datang 2 kali. Uang bisa dicari lagi, tapi jika nurani hilang, takkan pernah kembali. Bagus sekali. Bagus sekali. Jika kau tidak bisa melakukan pekerjaan ini, biarkan orang lain melakukannya. Siapa kau? Tahu tidak aku di kantor berita, sudah 5 tahun. Mau menggantikanku, lihat dulu dirimu di cermin. Kau pikir kau siapa? Direktur Zhang? Direktur Zhang, kenapa Anda datang tanpa memberitahu saya agar saya bisa mengatur orang untuk menyambut Anda? Direktur Zhang, Anda bukan dari kota Gang, seorang investor kan? Inikah kualitas wartawan di kantor berita kalian? Tenang Direktur Zhang, saya pasti akan melapor ke kantor berita. Kau bisa sekarang kemasi barang dan pergi. Tunggu saja sanksinya. Saya. Sungguh tidak tahu ini Direktur Zhang. Saya tidak bermaksud menyinggung. Mohon maafkan kesalahan saya. Ampuni saya kali ini saja. Kau bukan menyinggungku, tapi kau tidak punya kualitas kode etik dan menyinggung semua pembaca. Cepat bawa dia pergi. Nona Lee, saya dari kota Gang, pengusaha investasi, datang ke sini untuk meninjau proyek kewirausahaan Anda. Biasanya bicara begini, tandanya tidak ada harapan. Kau mau beli resep kami juga? Bagaimana kalau cicipi dulu? Kalau aku tidak suka, apa yang akan kau lakukan? Tidak masalah. Kalau kau merasa tidak enak, jangan membelinya. Makanan itu memang selera beda. Tak mungkin semua orang suka. Kalau sendiri saja tidak suka, bagaimana menjualnya ke pelanggan? Bagaimana? Enak. Sepertinya di tempat kalian ini, proyek investasi pertamaku. Sudah kutemukan. Benarkah? Kawan, kau sungguh membantu kami. Sangat banyak. Dengan bantuan Direktur Zhang, nanti saat kau di kota Yun, buka pabrik dan rekrut orang, seluruh ekonomi kota Yun akan kau hidupkan kembali. Ini aku tidak mengerti. Resep rahasia kami ini $2.000 per porsi. Apa kau mau beli? Tentu saja beli. Tapi bukan $2.000, melainkan $20 juta. Apa? Ini adalah kantor sewaan sementaraku. Agak sederhana. Tidak apa-apa. Segera, kau akan pindah tempat. Ini sudah kusiapkan kontrak investasi. Coba lihat. Kau sungguh mau investasi $20 juta untuk membangun sebuah pabrik pangsit? Kenapa? Apa kau pikir? Aku sedang bercanda. Tapi pangsitnya bagaimana menjualnya, membangun pabrik? Bagaimana jika tidak laku? Kau itu cukup buat pangsit enak, pastikan kualitasnya oke? Aku tidak bisa pabrik rekrut banyak orang. Aku tidak sekolah
Aku tidak bisa. Ini adalah kesempatan sangat langka. Jika kau menolakku, aku harus mulai cari investor lain. Mengenai pabrik ini, harusnya bisa beri Kota Yun. Banyak sekali lapangan kerja. Pikirkanlah, ini bantu banyak warga desa yang bertani. Aku tahu sebulan lalu aku masih bertani di desa. Jika ada lowongan kerja, mungkin ibu takkan meninggal. Mungkin rumah lebih mampu bisa kirim aku sekolah. Baik, pabrik ini, aku mau melakukannya. Saat kau dan wartawan sedang berdebat, aku sudah tahu. Aku tidak salah pilih. Jadi kontrak ini, ayo kita segera tanda tangan sekarang. Baik. Gawat, KTP milikku. Sepertinya lupa ku bawa. Mungkin tertinggal di rumah. Ini bukan masalah besar. Tapi tanpa KTP itu, urus izin usaha nanti, mungkin akan repot. Kau harus pulang sebentar. Aku mengerti. Ini, aku naik bus sendiri, bisa kembali kok. Tak perlu kau antar aku. Tidak apa? Lokasi pabriknya kebetulan dekat sini. Sekalian mampir lihat. Terima kasih. Rumahku di sana. Sopirmu menunggumu. Tak mau ganggu kerjamu. Baiklah, ambil KTP dulu. Setengah jam lagi ku jemput. Terima kasih. Daniu, kamu pulang naik mobil ya? Mobil ini pasti mahal kan? Aku tidak tahu, itu mobil orang lain. Cuma searah saja. Benar juga, ayah bilang, kamu di kota, jualan pangsit bareng Lei Jing. Tiap hari kena panas. Hidupmu pasti sulit ya. Pantas saja, begitu dengar, adik perempuan mau masuk pabrik tekstil. Kamu langsung buru-buru pulang. Hidupku baik atau tidak, bukan urusanmu. Permisi minggir. Gagal bertahan di kota, pulang dengan malu begini. Beraninya pasang muka masam. Aku harus memberimu pelajaran yang setimpal. Apa yang kau lakukan? Siang bolong begini, malah mencuri di rumah. Rumah ini miskin sekali. Apa yang layak kucuri? Aku kesini cari KTP. Tenang saja, ketemu aku langsung pergi. Miskinnya rumah ini masih lebih baik daripada buka lapak di kota. Kau malah meremehkan rumah. Aku buka lapak di kota 100 kali lebih baik dari di sini. Masih berani membantah ya? Ku beritahu kau, kalau mau pulang boleh saja. Tapi mulai sekarang, semua pekerjaan rumah, kau yang kerjakan semua. Mengerti tidak? Ketemu. Jangan pura-pura bodoh ya kamu. Bukankah kamu dengar, Xiaoting masuk pabrik tekstil. Akan hidup enak nantinya. Makanya kamu langsung lari pulang. Biar ku beritahu ya, kalau kamu tidak bekerja, jangan harap bisa kembali. Xiaoting ke pabrik tekstil. Dia masih dengan si itu. Kepala Wang masih bersama. Tentu saja. Xiaoting itu cantik, juga seorang siswa SMA. Kepala Wang ingin pacaran dengannya. Itu hal yang sangat wajar. Wang Feiyuan dari pabrik tekstil itu kelihatannya bukan orang baik. Di kehidupan lalu dengan Li Xiaoting bermesraan tapi tidak berani mengaku. Tapi sudahlah, hidup kembali sekali lagi. Urusan orang-orang brengsek ini sudah tidak ada hubungan denganku. Begitukah? Kalau begitu aku doakan mereka. KTP sudah aku temukan, aku pergi dulu. Ada apa ini sebenarnya? Li Daniu benar-benar cuma pulang untuk mengambil KTP ya. Hei, kamu tunggu dulu. Tunggu. Daniu, kamu sudah pulang. Ayah, aku pulang ambil KTP. Langsung pergi sekarang. Mau pergi kemana? Kamu buka lapak di luar. Sangat melelahkan kan? Ayah dan adikmu sudah sepakat. Beberapa hari lagi, kamu juga kerja di pabrik tekstil. Mana mungkin Li Xiaoting sebaik itu membiarkanku kerja di pabrik tekstil? Mana mungkin Li Xiaoting sebaik itu membiarkanku bekerja di pabrik tekstil? Itu benar. Kau pikir Xiaoting berhati sempit sepertimu? Jika dia mendapat untung, dia takkan lupa keluarga. Tidak sepertimu, disuruh kerja sedikit, kau malah banyak mengeluh. Bahkan berani kabur dari rumah. Sudahlah, jangan bahas itu lagi. Jarang adik perempuanmu, tidak perhitungan denganmu. Jadi tinggallah di sini. Aku tak bisa pakai mesin jahit, pekerjaan pabrik tekstil. Aku tidak bisa melakukannya. Aduh, kau sungguh lucu sekali. Kau masih berharap jadi pekerja pabrik tekstil. Kau tidak pantas. Itu pekerjaan yang hanya bisa dilakukan Xiaoting. Sedangkan kau, jika ke sana, paling hanya menyapu atau menyikat toilet saja. Sudah aku bilang Li Xiaoting, mana mungkin sebaik itu
ternyata menyuruhku kerja kasar. Nanti jika ada tugas pabrik, dia akan menyuruhku. Dia tak perlu bekerja, tapi tetap dapat gaji kan? Apa yang kau bicarakan? Xiaoting sudah baik hati, membantumu cari kerja, tapi kau malah di belakang, menjelek-jelekannya seperti ini. Daniel, mana bisa kau bandingkan dirimu? Dia siswa SMA yang hebat, kau tidak bisa apa-apa. Hanya di rumah saja. Bertani selama beberapa tahun, hanya punya tenaga saja. Jika tidak jadi staf kebersihan, apalagi yang bisa kau lakukan? Benar, aku tidak berguna. Di pabrik akan merepotkan Xiaoting. Posisi kerja sebagus ini, sayang jika dibuang. Lebih baik kau saja yang bekerja. Aku sudah setua ini, mana mungkin menderita di pabrik, kamu sajalah yang pergi. Apa katamu? Bukankah kamu bilang staf kebersihan pabrik tekstil adalah pekerjaan yang mudah? Kenapa sekarang jadi menderita? Begini, Daniel itu masih muda, tenaganya juga besar. Tentu saja dia merasa ringan. Lihatlah aku yang sudah tua. Jika harus siang malam, pergi membersihkan pabrik, tentu saja akan sangat lelah. Benarkah? Tentu saja. Lihatlah sosok Lee Daniel itu. Membiarkannya jadi petugas kebersihan, lebih baik daripada Bukalapak, kan? Benar, Daniel. Kamu jualan di luar, sering kena panas. Lebih baik ikut Xiaoting. Bekerja di pabrik saja, anggap saja adikmu menjagamu. Aku beritahu ya, Xiaoting ini sudah berusaha keras agar kau bisa masuk pabrik. Begini saja, kamu bayar saja. $200 untuk membeli posisi ini. Berapa katamu? $200. Masih merasa mahal? Aduh, biar ku beritahu ya. Banyak orang ingin bayar, tapi tak punya jalannya. Ayah, aku bertahun-tahun bertani, tak punya uang sepeser pun. $200. Mana mungkin aku mampu. Soal itu, ayah sudah memikirkannya. Nanti kamu tulis surat utang pada adikmu. Dia sudah bilang, saat kamu kerja di pabrik, $5 sebulan. Cicil saja pasti akan lunas. $5. Lee Xiaoting berani sekali. Apa maksudmu itu? Saat di kota kabupaten. Aku pernah jualan di pabrik, buruh pabrik tekstil di sana. Semuanya bilang, tunjangannya bagus. Bahkan petugas kebersihan dapat $10 sebulan. Kenapa di tangan Lee Xiaoting berkurang, jadi setengahnya? Kenapa di tangan Lee Xiaoting berkurang jadi setengahnya? Gadis sialan ini seharusnya tak kubiarkan ke kota. Bagaimana bisa segalanya? Dia cari tahu semuanya. Di kota kabupaten itu. Ini tidak mungkin. Xiaoting itu adik kandungmu. Dia takkan menipumu kan? Benar atau tidak? Kita tanya ke pabrik tekstil. Saja kan? Benar, mungkin saja. Kamu salah dengar. Hei, begini saja. Kita sekarang ke kota. Tanya orang di sana, ya. Ayo, jalan. Hei, kenapa tarik aku? Aku tidak mau pergi. Jauh sekali aku tidak mau. Kenapa? Takut pergi ke kota, jadi bahan tertawaan buruh wanita orang dalam yang masuk pabrik tekstil. Bukan saja tak bantu kakaknya, malah tega. Diam-diam memotong gajinya. Kamu... Ayah, jangan tarik ibu lagi. Daniel benar sekali. Aku memang sengaja lapor kurang. $5 dari gajinya. Xiaoting, Daniel itu kakak perempuanmu. Bagaimana bisa kau begitu? Ayah, aku lakukan ini demi keluarga. Daniel biasanya tidak pintar. Jika gajinya sudah cair, bagaimana kalau dia ditipu? Aku ingin menyimpankannya. Saat dia butuh mendesak, pasti akan kuberikan. Benarkah? Tentu saja. Mana mungkin kuambil uang Daniel? Ayah tahu kau pengertian. Tahu cara urus keluarga. Kau sudah dengarkan adik perempuanmu itu memikirkan kebaikanmu. Cepat tanda tangani kontraknya. Lalu pergi kerja ke pabrik. Selalu saja begini. Setiap kali mereka mengatakan sesuatu, aku yang harus menjadi budak. Ayah, kau tak pernah membelaku atau bicara untukku. Daniel, apa keluarga kurang baik padamu? Xiaoting susah payah masuk ke pabrik tekstil, masih memikirkan kerja untukmu. Apa kau tidak punya rasa terima kasih sedikit pun? Kebaikan Lee Xiaoting, dia sendiri yang paling tahu. Aku tak sanggup menerimanya. Jika Lee Daniel tidak ke pabrik, jadi petugas kebersihan. Lalu di pabrik nanti, siapa yang akan membantuku? Daniel, bagaimana kau bisa bicara begitu? Aku selalu menganggapmu kakak kandung. Jika ini soal gaji, paling tidak aku berikan semua uangnya. Tidak akan kusimpankan lagi. Niatku sebenarnya baik, tak kusangka jadi begini. Xiaoting, semua orang tahu kau punya niat baik memikirkannya. Tapi Lee Daniel ini tak tahu untung. Mulai sekarang, kita tidak usah peduli padanya. Daniel, kau sudah dengarkan, jika adik perempuanmu tidak mempedulikanmu lagi, apa yang akan kau lakukan? Apa kau benar-benar ingin buka lapak seumur hidup dan diremehkan orang? Menurutku Bukalapak tidak ada buruknya. Mencari uang dengan kerja keras tak kalah dari pekerja pabrik. Daniel, bukan begitu maksudnya. Apa kau tahu betapa bagusnya tunjangan pekerja? Bagus atau tidaknya, tidak ada urusan denganku.
Aku pulang kali ini hanya untuk mengambil KTP. Bisa minggir sebentar, jangan halangi jalanku. Kau. Fei Yuan, kenapa kau kemari? Apa kau takut aku? Ada yang menindas, hingga datang membelaku. Di desa kalian, ada seorang bos besar datang. Apakah kalian melihatnya? Fei Yuan, kamu sungguh pandai bercanda. Di tempat kumuh kami ini, mana ada bos besar? Bos yang paling hebat di sini, mungkin hanya kamu saja. Aku tidak sedang bercanda. Bos itu datang dari kota Gang, katanya mau investasi pabrik, setidaknya jutaan dolar diberikan. Jika uang ini diinvestasikan ke pabrik tekstil milikku, maka aku akan kaya raya. Jutaan dolar. Kalau kamu sudah sukses nanti, jangan lupakan aku ya. Tentu saja, tapi hal yang paling mendesak adalah menemukan bos itu dan menjalin hubungan baik dengannya. Tenang saja, jika dia benar-benar datang ke desa kita, aku akan menyuruh orang mencari tahu dan segera mengundangnya ke sini. Ayo, jalan. Ayah tidak boleh pergi. Apa ayah tidak dengar ucapannya? Bos Zhang berinvestasi untuk membantu semua orang menjadi kaya, bukan untuk membiarkannya sendiri, makan uang. Mulai sekarang, kita semua adalah keluarga. Jika kepala Wang sukses, keluarga kita juga bisa hidup enak kan? Aku lihat kamu pembawa sial. Kamu sendiri tidak bisa hidup enak. Kenapa malah menyeret kami? Cepat pergi dari sini. Cepat pergi dari sini. Ibu, Aduh pinggang tuaku. Udah aku katakan semuanya, karena kalian anggap aku pembawa sial. Baiklah, mari kita putus hubungan. Mulai sekarang, aku anggap tak punya rumah ini. kau pikir keluarga kita tak bisa tanpamu ya? Menyuruhmu kembali, karena pekerjaan tani di rumah tak ada habisnya. Setelah pekerjaanmu selesai, bantu aku bekerja di pabrik. Kalau tidak, kau pikir di rumah ini siapa yang peduli padamu? Ini, kalian kan saudara kandung. Apa tak bisa bicara baik-baik? Kenapa harus jadi begini? Ayah, tidakkah ayah menyadarinya? Ibu dan anak itu tak pernah anggap aku keluarga. Bahkan jika nanti Li Xiaoting sukses besar, dia hanya akan memikirkan dirinya. Ayah, ikutlah denganku. Tak peduli berapa utangmu. Ayah, tetaplah ayahku. Aku akan merawatmu di hari tua. Aku. Daniu, kau jualan sendirian di kota. Bahkan tak bisa hidupi diri sendiri. Bagaimana mau merawatku? Tapi adik perempuanmu sebentar lagi akan sukses. Aku Ayah, jika ayah merasa ikut Li Xiaoting lebih baik, aku tak bisa berkata apa-apa. Aku pergi sekarang. Jika ada masalah, nanti cari aku di kota. Bagaimanapun juga, aku takkan mengabaikanmu. Sedangkan kalian, terserah kalian saja. Hei, kau pikir bisa pergi begitu saja? Li Danio, ku beri tahu kau, hari ini kau harus berlutut pada ibu, bersujud dan minta maaf. Atau kau tak bisa pergi. Ibumu yang tidak masuk akal. Dia yang mau memukul duluan. Aku hanya mendorongnya sedikit. Terus kenapa? Bagaimanapun ibuku adalah tetuamu. Berani memukul tetua, kau pantas mati. Xiaoting. Jadi ini yang kau bilang, kakak perempuanmu itu, dia tidak terlihat bodoh, tapi kenapa namanya kampungan seperti Daniu? Kita semua ini keluarga. Kalau ada salah paham, jelaskan saja kan beres. Begini saja, jangan bertengkar lagi. Hargai aku sedikit. Nanti aku traktir di kabupaten. Kita semua minum-minum bersama. Hahaha. Sentuh aku sekali lagi. Awas tangan kotormu itu. Tanganku? Bagus ya. Kau pilih cara kasar rupanya. Aku ini di kota, punya banyak kenalan. Lapak jualanmu itu. Jangan harap bisa buka lagi. Daniu, kau tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa. Siapa kau? Mau jadi pahlawan ya? Berkacalah dulu. Lihat dirimu itu. Siapa? Sombong sekali kau. Aku ini kepala produksi pabrik garmen di kota Yun. Siapa yang tak segan padaku? Memangnya kau ini siapa? Hebat sekali ya. Sepertinya rencana investasiku di kota Yun untuk membangun pabrik harus lewat persetujuan Kepala Wang. Direktur Zhang bercanda, kedatangan Anda berinvestasi adalah hal besar di kota Yun. Anda hanya kepala pabrik garmen,
Beraninya Anda sok hebat menghambat kemajuan Kota Yun? Tahukah Anda kejahatan apa yang Anda lakukan? Saya tidak tahu. Dia investor dari Kota Gang. Hahaha, salah paham. Ini semua salah paham. Oh, pabrik garmen kami, bisnisnya sangat bagus. Jika Anda mau investasi, pasti akan sangat menguntungkan. Kepala Wang lupa ucapannya. Begitu cepat melupakannya. Bukankah Anda bilang, jika uang ini untuk Anda, maka itu akan jadi milik Anda? Gadis desa seperti kamu, tahu apa? Nonali bukanlah gadis desa yang biasa, investasi pertama di Kota Yun. Saya berikan pada Nonali. Kenapa dia tidak memberitahu kalian? Apa? Tidak mungkin. Ini sungguh tidak mungkin. Lee Danyu itu bahkan tidak lulus SMA. Kenapa Anda investasi padanya? Pencapaian seseorang tak ada kaitan dengan ijazah. Saya rasa Nonali yang menerima investasi 20 juta akan bantu banyak orang. Soal pabrik garmen, dengan atasan seperti Anda, siapa yang berani investasi? Petugas, tangkap dia sekarang. Saya sudah dengar pabrik garmen terus rugi. Curiga ada korupsi dana. Saya rasa dia pasti terlibat dalam ini. Bawa dia untuk diperiksa. Lepaskan saya. Saya salah. Saya tidak berani lagi. Lepaskan saya. Kamu dapat investasi itu, bukankah kamu akan menjadi orang kaya? Saya tak ingin jadi orang kaya. Saya hanya ingin warga di desa ini bisa hidup lebih baik. Benar. Ucapan Danyu benar sekali. Nah, kita juga warga desa. Bukankah kita juga bisa ikut kecipratan untung, ya kan? Saat pabrik merekrut nanti, datanglah jika kalian mau. Tapi saya tidak akan memberi jalan pintas, takkan biarkan kalian terima jadi Direktur Zhang KTP sudah saya ambil. Kita bisa pergi sekarang. Putrimu sudah sukses besar. Bicaralah sesuatu padanya. Saya, apalagi yang bisa kukatakan? Aku bersalah pada Danyu. Aku sungguh tidak berguna. Aduh, tamat sudah. Semuanya sudah berakhir. Aduh, ya Tuhan kami. Kenapa Lee Danyu bisa hidup lebih baik dariku? Atas dasar apa? Kedepannya, saya akan jalani hidup saya sendiri. Takkan ada lagi urusan dengan mereka.